Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan dan kebahagiaan semoga terlimpah untuk baginda Nabi junjungan kita. Pagi ini kita mau jalan-jalan di perkebunan kopi. Barangkali nanti ada yang akan bermanfaat yang akan kita dapatkan di dalam pagi ini, yaitu tentang dunia perkopian. Inilah penampilan pohon kopi yang mungkin kalau bagi tuan-tuan yang ada di daerah kopi tak heran lagi tentang bentuk ataupun wujud dari pohon kopi, karena setiap hari mungkin bergelut dengan pohon ini. Namun bagi tuan-tuan yang berada di luar daerah kopi mungkin masih perlu perlu melihat atau penasaran barangkali, dan ini mungkin bisa membantu. Nah, ini penampakan dari pohon kopi, namun pohon kopi ini keadaannya belum atau tidak terlalu sehat sekali, karena mungkin ini perawatan ya. Ini memang kebun saya, cuman memang perawatan agak kurang ya, bisa kita lihat. Dan ini mungkin Anda akan berkata bahwa kok buahnya nggak lebat ya, karena ini memang sudah dipetik beberapa kali, jadi ini sudah hampir pemetikan yang terakhir. Nah, ini hampir pemetikan terakhir. Ada bentuk-bentuk pohon kopi itu bermacam-macam. Mungkin nanti kita akan melihat bentuk-bentuk yang selain ini. Kalau yang ini termasuk, ini namanya keluarnya tugu sari. Tugu sari seperti ini. Jadi pohonnya itu dulu di stek ya, terus akhirnya menyebar ke kiri dan ke kanan. Ini bentuknya. Bentuk itu tergantung dari apa? Itu tergantung dari petaninya atau pemiliknya. Mungkin kita bisa lihat pohon yang lain. Ada yang cuman seperti ini. Nah, ini malah sudah habis. Bijinya sudah habis dipetik. Nah, ini cuman karena saya malas untuk merawat, akhirnya saya potong atas. Terus ini ranting-rantingnya ke kiri dan ke kanan, tapi tidak begitu terarah. Ya terarah, tapi cuman bentuknya jadinya lain kayak gini. Ada yang seperti ini malahan nggak begitu teratur ya, seperti ini. Kita lihat dari bawah, cuman yang penting tumbuh, terus rempel juga nggak begitu diperhatikan. Seperti ini. Ada yang modelnya nah kayak gitu. Ada yang modelnya meninggi, karena memang disengaja ya, itu yang tinggi-tinggi ini. Nah itu. Nah, dan mari kita lihat bagian bawah dari bagian akar ya. Nah, ini sebenarnya nggak bener, ini kayak gini nggak bener. Ini harusnya diambil, nanti akan membuat banyak penyakit. Nah, ini harus diambil akarnya kayak gini. Jadi lain kali nanti saya akan bikin video tentang perawatan pohon kopi sesuai dengan apa yang saya ketahui. Ya tentunya ala saya sendiri ya, ala saya sendiri. Terus mungkin kita akan berlanjut untuk, karena ini musim petik, musim panen, tidak ada salahnya kalau kita, nah, bagaimana cara petik kopi yang baik, yang nanti akan menghasilkan biji kopi yang baik pula. Kebetulan ini lagi musim bunga ya. Nah, kenapa ada bijinya, ada bunganya? Nah, ini nanti kita bahas lain kali.
Untuk kali ini coba kita bicara masalah pemetikan kopi. Jadi ini ada pohon kopi seperti ini. Ini keadaannya sudah saya katakan tadi kurang sehat ya, karena mungkin perawatan atau perempelan, kurang kebersihan dari ini bawahnya. Tapi ini bisa buat contoh, ambillah pohon ini contoh yang kurang baik. Pohon kopi seperti ini kalau petik yang bagus itu adalah kita petik yang biji ceri. Apa artinya biji ceri? Biji ceri itu biji yang merahnya bagus. Nah, seperti ini. Hanya ya, biji ceri. Ini kita petik ini. Nah, ini kalau sudah merah. Nah, terus ini kita ambil yang kayak gini. Meskipun ini enggak terlalu sehat, tapi ini bisa buat contoh. Terus yang enggak diambil yang apa? Yang enggak diambil yang jelas yang hijau ataupun yang masih oranye. Seperti ini. Nah, seperti ini yang hijau. Enggak usah kita ambil karena nanti sambil kita memproses yang merah, kalau sudah kayak gini ya ambil aja semua. Yang merah itu kita proses yang kita yang hijau ini nanti akan merah sendiri. Ini yang merah sendiri nanti. Terus keuntungannya apa dengan sistem kayak gitu? Sistem pemetikan kayak gitu, misalnya kita coba kita cari yang besar, dompolannya yang besar. Yang besar. Misalnya ini ya, agak besar ya, enggak terlalu besar. Ini kan kita lihat. Nah, kita lihat ini ada hijaunya ya, hijaunya. Kalau kita ambil yang merah ini kan sudah agak longgar. Ambil lagi longgar. Atau misalnya ini aja ini. Bentar, ini saya temukan. Ini ada yang masih bener-bener, nah masih merahnya baru sedikit. Nah, kita ambil misalnya kita ambil yang ini, yang merah. Kita ambil. Ini bicara kemanfaatan dari masalah petik. Yang ambil, kita ambil sudah. Yang merah kita ambil lagi. Nah, ini otomatis akan membuat rongga atau sirkulasi udara ini akan masuk ke sini. Nah, untuk masuk, karena masuknya sirkulasi udara ini nanti akan membuat untuk pertumbuhan selanjutnya ini jadi lebih sehat. Ini merahnya nanti sudah merah yang lebih sehat karena sirkulasinya lebih longgar, lebih longgar lagi. Apalagi kalau dulu sebenarnya kalau kita menemukan dompolan yang besar bisa lebih buat contoh lagi. Tapi ini sudah banyak merahnya. Nah, ini kita ambil yang merah-merah, yang apa namanya, yang ini merah. Ditinggalkan yang ini ya, terus yang merah, tinggalkan yang hijau. Misalnya masih kayak gini keadaannya, ini kurang sehat ya. Ini mau diambil atau tidak terserah, yang jelas ini tapi keadaannya kurang sehat karena ini merahnya enggak begitu full, karena mungkin tadi ada faktor-faktor penyakit atau faktor kurang kebersihan dari bawahnya. Nah, ini besok ketika dia merah, yang satu dompol ini ketika merah itu ini akan longgar dan merahnya sempurna, dan jadinya biji itu bisa satu lingkaran ini merah semua. Soalnya kadang kalau terlalu penuh merahnya, bijinya terlalu penuh seperti itu ya, misalnya itu kalau kita ambil yang situ itu pasti ada yang bagian dalamnya agak kuning. Agak kuning, akhirnya merahnya enggak sempurna. Coba kita lihat. Nah, ini karena penuh yang bagian sini. Nah, yang bagian dalam-dalam ini nanti merahnya kurang sempurna. Kecuali memang sudah hari-hari kayak gini, ini memang kebanyakan dah merah. Tapi ukurannya pohon ini, ukurannya enggak. Nah, ini kan enggak sempurna kan yang bagian dalam. Nah, kurang sempurna, masih kelihatan agak hijau ini. Karena kurang sempurna ini masalahnya karena dulunya enggak dipetik, sekali ada merahnya dipetik gitu kan, enggak kayak gitu. Tapi petiknya ini belakangan semua, ini dijadikan satu ketika sudah merah sudah dipetik.
Yang benar itu dulunya ini yang sudah merah-merah duluan itu harus dipetik sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah petik ini akan longgar sendiri pohon-pohon itu. Nah, kalau sudah kayak gini ya udah kita petik aja, kita main petik semua aja. Ini nanti kalau mau dipetik-petik semua aja, paling tinggalin yang hijau, biarkan nanti merah. Itu keuntungannya. Dan petik merah itu akan ada keuntungan lagi, nanti beratnya akan tambah, bobotnya akan lebih naik lagi. Kira-kira sekilas kayak gitu dulu ya, ini masalah pemetikan dan masalah bentuk dari pohon kopi. Mungkin lain kali kita akan bahas masalah perempelan atau oh ya, ini sekalian karena ini sudah berbunga ya, kita bahas sedikit tentang bunga kopi ya. Bunga kopi ini seperti ini ya, ini nanti akan menjadi tunas-tunas kopi baru. Nah, tunas-tunas kopi baru ini nanti akan menjadi kopi seperti itu ya, seperti yang sudah tumbuh itu. Tapi yang situ kemungkinan besar sudah nggak tumbuh lagi, yang tadinya sudah tumbuh, dan nanti gantian yang sini. Nah, kalau sudah yang sini nanti kalau rantingnya atau apa namanya ini, cabangnya sudah terlalu panjang, mungkin sudah saatnya dirempel karena sudah kurang produktif bunga-bunganya ya. Mungkin sementara itu dulu, nanti banyak sekali tentang kopi kalau dibicarakan ya, mungkin nggak habis-habis ya. Cuman ini kita batasi seperti ini dulu, semoga bermanfaat. Mohon doa kepada semua, semoga saya dan keluarga mendapat kesehatan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mensikapi apa pemberian Allah yang berupa pohon kopi ini dengan cara yang diridhoinya. Bagaimana cara merawat, bagaimana cara memetik, bagaimana cara menggunakan hasilnya. Semoga kami minta doa, semoga kami diberi petunjuk oleh Allah dan dapat ridhonya. Sekian, terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.